Shalom, berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar Injil Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa, kita sama-sama juga akan merenungkannya. Mari saya mengajak kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 56 sampai dengan 54 sampai dengan 56. Mazmur pasal 119 ayat 54 sampai dengan 56. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Tauratmu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titahmu. Mazmur pasal 119 ayat 54 sampai dengan 56. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan-Mu, ya Allah Roh Kudus, di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan. Biar kami semua yang ada di dalamnya, kami mengerti, dan tidak sebatas kami membaca dan merenungkan, tapi kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ada dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami paham apa yang Kau mau dan kami boleh melakukan seperti kehendak-Mu. Tuhan, hamba mohon berkati, kuasai semua saudara-saudara yang ambil bagian di dalamnya. Berikan hikmat pengertian, berikan hati yang teduh, berikan kesabaran, berikan telinga seorang murid yang mau duduk dan mendengar dengan saksama. Kami siap untuk belajar. Tuhan kuasai hati pikiran kami dan semua tempat yang kami pakai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik ya kasih Kristus, sore ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 50 sampai dengan 53. 1 Raja-Raja pasal yang 1 ayat 50 sampai dengan 53. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo. Ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah, serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia tak akan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 50 sampai dengan 53. Orang yang rela mengampuni adalah pribadi yang lebih kuat daripada orang yang membalas dendam. Orang yang rela mengampuni adalah pribadi
yang lebih kuat daripada orang yang membalas dendam. Kekasih Kristus, sebab kerelaan untuk mengampuni memerlukan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan yang diperlukan untuk melampiaskan rasa sakit di hati. Memang kebanyakan orang lebih suka memuaskan hatinya dengan membalas kejahatan orang lain terhadap dirinya dengan perbuatan yang minimal sama seperti yang telah ia alami. Oleh karena itu, apabila seseorang sanggup mengampuni orang lain, maka hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Dengan demikian berarti ia hidup melampaui kekuatan rata-rata dari kebanyakan orang. Kekasih Kristus, kekuatan yang istimewa itulah yang dapat kita lihat di dalam diri Salomo, seperti yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 1. Sesungguhnya ia sanggup untuk membunuh Adonia yang telah memberontak terhadap dirinya. Namun sebaliknya, dari membunuh saudara tirinya tersebut, Salomo mengabulkan permohonan pengampunan dari Adonia. Ia mengampuni, membebaskan saudara tirinya itu dari hukuman, dan membiarkan yang bersangkutan pulang ke rumahnya dengan selamat. Kebesaran hati Salomo di dalam mengampuni orang yang memohon belas kasihan kepadanya ini menunjukkan kekuatan dirinya yang sesungguhnya. Kekasih Kristus, seringkali kita tidak sadar kalau kita menyimpan dendam dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang menyimpan sampah di dalam kehidupan kita. Dan tidak sedikit orang yang akan mengalami sakit secara fisik. Sebab tekanan-tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita saat kita menyimpan dendam atau rasa sakit hati kita, rasa benci kita yang kita simpan merupakan sebuah dendam, itu akan berbalik menyerang diri kita sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan, jangan kita membalas jahat dengan jahat. Tuhan Yesus mengajari, ampunilah musuhmu, bukan membalas. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus kalau sore hari ini kita belajar lagi bahwa firman tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas jahat dengan jahat, tetapi kita harus membalas jahat dengan perbuatan-perbuatan dan pengampunan. Justru pada saat kita melepaskan pengampunan, kita lebih kuat daripada orang yang berniat membalas dendam. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Ada Pak Denny Mansawan, Pak Christian Patiran, ada Ibu Ausorais, ada Ibu Diana Etes, ya, ada Pak Subiakto Suryana, ada anak Debbie Tua Putih Main, ada Ibu Yolena Tan, juga ada Ibu Ros Wairata, Ibu Senda Hukum, ya, Ibu Eni Parea. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, Engkau pribadi yang maha pengampun, di dalam anugerah-Mu yang sangat besar, Engkau mengampuni diri kami dari dosa-dosa kami dan membebaskan kami dari hukuman dosa yang seharusnya menimpa diri kami. Bahkan Engkau rela menanggung hukuman itu pada diri-Mu sendiri di kayu salib. Tuhan, tolonglah diri kami untuk mengikuti teladan-Mu dalam mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Sebab di dalam mengampuni orang lain, kami akan diampuni, dan di dalam mengasihi sesama kami, manusia, kami membuka diri kami untuk mengalami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh kami pelajari pada sore hari ini. Biar Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus membawa kami terus berani untuk melepaskan pengampunan, sehingga tidak ada rasa sakit hati dalam hidup kami.
Kalau kami juga yang berbuat salah, kami juga berani untuk meminta ampun. Kami juga berani untuk menyelesaikan semua persoalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami tidak simpan sampah, kami tidak menyimpan masalah yang akan berbalik menyerang diri kami, sehingga kami juga akan mengalami sakit yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kami sore hari ini untuk melakukan firman-Mu dengan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitkan kami atau sebaliknya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang sudah mengambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini. Hamba juga berdoa untuk Pak Ronald Peters, Tuhan berkati. Biarlah hamba mohon supaya kasih-Mu turun untuk semua Bapak Ibu, anak kekasih Debbie Tua Putih Mai. Tuhan memberkati. Biar Tuhan menolong mereka di dalam semua aktivitas mereka secara pribadi, rumah tangga, di dalam pekerjaan dan pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah tangan-Mu yang begitu perkasa menopang mereka, menuntun mereka, membawa mereka berjalan di dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hidup mereka. Hamba mohon Tuhan, kekuatan Tuhan menjaga mereka, melindungi dan jauhkan mereka dari semua sakit-sakit penyakit, bahkan penyakit sampar dalam bentuk apapun. Hamba ikat dan patahkan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan si jahat, pekerjaan-pekerjaan orang jahat yang mengganggu mereka, hamba ikat dan putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik untuk pribadinya, baik untuk keluarga mereka, pekerjaan pelayanan mereka, hamba taklukkan dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur juga untuk Ibu Oda Dineke, Ibu Lani Angelina. Tuhan memberkati bahwa kami terus lebih taat dan setia kepada apa yang Kau mau, ya Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan tolong kami untuk hidup sungguh melakukan kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu, ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak balas dendam saat orang berbuat jahat kepada kami, tapi biar kami boleh memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Engkau nyatakan sore hari ini kepada kami semua. Hamba kita berdoa Tuhan bagi tim COVID-19, Tuhan juga jaga dan lindungi mereka. Berikan hati yang takut Tuhan saat mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka, sehingga mereka akan melakukan dengan segenap hati mereka tanpa tujuan yang negatif, sehingga setiap orang yang ditolong akan mendapat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa, Bapa, hamba mohon perlindungan campur tangan Tuhan bagi bangsa negara kami, sebab firman-Mu berkata, kalau bukan Tuhan yang mengawali kota, maka semuanya itu akan gagal, penjaga-penjaga itu akan sia-sia. Oleh sebab itu hamba mohon kasih Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa turut campur tangan, menjaga dan melindungi bangsa negara kami dari Sabang sampai Merauke, tanah Papua, bahkan spesial bagi kota Manokwari. Tuhan, mohon perlindungan-Mu. Dan saat ini hamba juga tetap berdoa untuk Ibu kekasih Kristus yang mengalami sakit. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menjamahnya, supaya apa yang ia alami, kesakitan itu dapat disembuhkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon Tuhan, biar kasih-Mu sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kebenaran-Mu terus yang menolong dia di dalam seluruh kehidupannya. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya, Tuhan campur tangan, sehingga boleh mengalami kekuatan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba juga berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk
saudara kekasih kami, Bapak kekasih kami, Pak Agung Wibawa, di mana Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya pada hari ini. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupannya, Tuhan, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu turun atas dia, sehingga apa yang ia putuskan, apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya, kuasa-Mu ada menyertai dia senantiasa, dan Kau buat dia berhasil. Berikan kesehatan yang terbaik kepadanya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia boleh bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya pribadi, juga kepada istrinya Ibu Siska, dan juga untuk kedua anaknya Jason dan Dea. Hamba tetap berdoa Tuhan memberkati keluarga ini, memberikan kekuatan kembali kepada keluarga ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga mau berdoa pada sore ini, menyerahkan Ibu kekasih, Ibu Yudenatan, Ibu Yeni Tera. Tuhan memberkati masa-masa tua mereka. Biarlah hidup mereka terus boleh menjadi berkat, menjadi seorang berkat bagi anak cucu mereka. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kekuatan. Bahkan juga mau berdoa untuk Ibu Heni Pormes. Tuhan berkati pribadinya, Tuhan berikan kekuatan yang terbaik, berikan kesehatan terbaik kepada Ibu Heni Pormes. Tuhan tolong dia dalam semua pelayanan-pelayanan yang dikerjakannya. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk Annalena Pormes dan Olive. Tuhan terus memberkati mereka berdua dalam tugas pekerjaan dan pelayanan-pelayanan mereka. Biar mereka boleh menjadi saksi bagi banyak orang, teristimewa bagi anak-anak muda. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan syukur kami untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang pagi sampai sore hari ini. Kami percaya tangan Tuhan selalu menolong dan membuat kami berhasil. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, jangan simpan akar pahit di dalam hidup kita. Lepaskan semua kebencian, kemarahan dari hidup kita. Jangan membalas jahat dengan jahat. Sebab kalau kita menyimpan dendam dalam hidup kita, maka itu akan berbalik menyerang diri kita, akan membuat kita lebih sakit hati dan lebih parah. Oleh sebab itu, biarlah tangan Tuhan yang membalas, sehingga kita bisa melihat kemenangan yang nyata dari hidup kita. Tuhan mengajar, jangan balas jahat dengan jahat, tetapi biar kita melepaskan pengampunan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hidup kita. Dan saudara harus ingat, orang yang kuat adalah orang yang bukan membalas dendam, tetapi berani untuk melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk Overlin Hia. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore lagi. Tetap semangat. Shalom, salam MDC. Ibu Ruslina Warpando, Tuhan memberkati.